menyaksikan Indonesia Morning Show. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edi bersedia menjadi penghubung partainya dengan PDI Perjuangan. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengajak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati bertemu. Peserta konvensi Partai Demokrat Pramono Edi Wibowo siap menjadi jembatan antara partainya dengan PDI Perjuangan. Pramono yang pernah menjadi ajudan Megawati Soekarno Putri semasa menjadi presiden merasa mampu mencairkan kebekuan hubungan kedua pemimpin partai. Kalau membawa kebaikan saya lakukan, apapun saya lakukan. Bangsa ini kan harus juga semua harus punya optimis ya. Kalau diminta untuk menjadi penengah demi kebaikan harus mau. Jangan hanya mau menjadi penengah manakala mencari jabatan. PDI Perjuangan menilai tidak ada masalah personal antara Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, tak ada alasan genting yang membuat kedua tokoh itu harus segera bertemu. Kalau Pak SBY ingin berkomunikasi serius dengan Ibu Megawati, kenapa pakai YouTube segala? Itu gaya dia untuk menarik simpati atau agenda lain. Ya, kami juga harus melihat dengan cermat, ini forum politik. Sebelumnya, SBY menyatakan ingin bertemu Megawati. Pasca terpilih jadi presiden tahun 2004 silam, hubungan dingin mewarnai komunikasi antara keduanya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Yes, pergerakan politik semakin menarik apalagi ketika dua partai besar ini tiba-tiba memberikan sinyal apakah mereka ini nantinya akan berkoalisi atau tidak. Makanya kita langsung bahas saja dengan Ramadhan Pohan yang merupakan Wasekjen DPP Partai Demokrat dan juga Eriko Sotarduga yang merupakan Wasekjen DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi abang-abang kita ganteng-ganteng dan segar-segar ini. Kalau lihat dari senyum-senyumnya nih ada satu informasi baru gitu. Yang kayaknya pagi hari ini baru akan dibuka nih sepertinya. Amin. Mas Eriko sudah mengatakan chemistry loh. Apa maksudnya nih? Ini gimana? Yang terbaru dari PDI Perjuangan dan Demokrat seperti apa sih hubungannya? Ya kalau saya dengan Bang Ramadhan Pohan memang chemistry-nya cocok sekali. Ya, memang sama-sama dari Pak Sumatera SBY Utara. dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, gimana yang terbaru? Nah, jadi begini saya rasa Mbak. Kan memang kalau kita melihat kan Pak Jokowi kan sudah diberikan mandat oleh Ketua Umum untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Begitu juga sekarang yang sudah didukung Nasdem dan kita harapkan dalam beberapa waktu lagi ada sahabat-sahabat kita dari partai lain juga akan bergabung. Berarti Demokrat ini udah pasti masuk dong ya? Nah, kalau itu kan saya tidak berhak menjawabnya Mbak. Mungkin Bang Ramadhan yang lebih tepat itu kan begitu seperti itu. Gimana Bang Ramadhan? Kalau di Demokrat kami sederhana aja ya. Kami mematuhi pedoman yang sudah kami tetapkan sebelumnya yaitu menetapkan melalui konvensi. Nanti dari hasil konvensi yang saya kira tidak lama lagi juga akan keluar. Nanti pada tanggal 15 tentu akan disampaikan kepada publik hasilnya. Tanggal 15 ya? Ya, nanti di situ kita akan lihat apakah pemenang konvensi itu elektabilitasnya cukup kuat tidak untuk bertarung dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, nanti kita lihat di situ. Kalau misalnya cukup kuat, kami akan maju dan memimpin poros baru. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya tidak cukup kuat, bisa kita tafsirkan sendiri. Berarti opsi lain yang akan kita tempuh di situ. Tapi Demokrat sejauh ini kok kalau misalnya kita pantau bersama gitu ya Pak Ramadhan, tampaknya sulit sekali gitu untuk cari pacar-pacar partai gitu loh sejauh ini. Benar nggak? Enggak juga, begini. Dalam komunikasi politik Demokrat itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau saya tidak akan mengomentari yang lain-lain, suka dengan expose media dan sebagainya. Kalau Demokrat kan tidak, hampir tidak muncul karena pembicaraan-pembicaraan substantif itu tidak bakal muncul dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu seremonial gitu ya untuk konsumsi media. Tapi bukan memang sekarang sudah ada beberapa partai yang memang mendekat kalau misalnya pun Demokrat akan bikin poros baru. Saya kira bukan dekat begitu. mendekati ya, tetapi komunikasi politik itu sudah dilakukan tanpa terkecuali dengan siapapun, tanpa terkecuali. Nah kalau saya tahu arahnya, terus bagaimana dengan level Bu Mega dan Pak SBY kan gitu. Kalau yang seperti itu ya waktu yang akan menjawab.
Ya kalau dari sisi kami dari Partai Demokrat kami tahu dan Pak SBY juga sudah menyampaikan kepada publik ya bahwa tidak ada masalah untuk melakukan komunikasi dengan siapapun ya sama-sama aset bangsa ya tokoh nasional. Tapi Bang Ramadan, kita kalau harus membangun negeri ini bersama-sama. Masih menunggu hasil nanti tanggal 15 Mei, artinya kan masih cukup lama nih waktunya. Sedangkan partai-partai lain itu sudah mulai jelas loh merapatkan barisan. Artinya apakah nanti tidak akan mempersulit posisi tawar Demokrat terhadap partai-partai lain? Kalau kita perhatikan politik Indonesia selalu itu dalam injury time. Selalu mepet deadline. Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam. Mungkin otak atiknya sudah. Nanti kalau kemungkinan ini terjadi maka ini langsung masuk. Nah seperti itu. Jadi saya percayalah ya. Saya bilang read my lips gitu. Sebelum tanggal 18 nanti masih bisa cair. Ingat sekarang itu belum ada yang tanda tangan deklarasi dukungan. Bahkan sekuat seperti Nasdem sendiri kan belum ada tanda tangannya kan belum ada. Ya, tapi dan bahkan juga Pak Jokowi sebagai capres kan belum didaftarkan di KPU. Semuanya masih bisa terjadi. Walaupun tren-trennya kan kelihatan. Saya ingin mengatakan bahwa koalisi yang ada sekarang ini masih cair. Oke, ada partai tertentu katanya sudah kepada Pak Prabowo. Kita lihat enggak juga tuh. Juga ada juga yang mengatakan bahwa merapat kepada PDI Perjuangan dan sudah dibawa safari kemana-mana. Ternyata ketua umumnya enggak ada. Enggak juga itu. Ini bicara mengenai merapat ke PDI Perjuangan, baru-baru ini Demokrat kelihatannya merapat ke PDI Perjuangan karena pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan juga pentolan dari Partai Demokrat. Kita lihat dulu yuk pernyataannya. Saya ini ingin berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Ibu Megawati. Sepanjang komunikasi itu berlangsung dengan baik, berangkat dari niat yang baik pula. Dan semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih ketika kita sedang memikirkan siapa pemimpin bangsa yang akan datang, maka komunikasi seperti itu diperlukan. Nah, itulah tadi pernyataan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat jejaring sosial YouTube. Dan itu juga termuat dalam akun resmi pemerintah. Nah, kembali lagi mungkin ke Bang Eriko. Kalau dari PDIP sendiri gimana sih? Masih nggak sih membuka ada kesempatan koalisi dengan Demokrat sebenarnya? Sekali lagi kan Mas Adrian, kita tidak pernah ada namanya membatasi untuk partai-partai lain untuk bersama-sama. Kita sudah sampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa kita menginginkan tidak namanya koalisi. Karena koalisi ini nanti mungkin bisa ditanyakan sama Bang Ramadan Pohan. Konstelasinya negatif begitu. Nah ini kan kita lebih menginginkan namanya kerjasama yang efektif selama 5 tahun ini. Berarti nanti akan koalisi kecil atau koalisi bagi-bagi kursi kita nih? batasi seperti itu. Sekali lagi kan semua kedaulatan partai politik tentunya ada. Tapi kalau misalnya bicara kemarin itu kalau misalnya kita belajar dari pemerintahan SBY itu kan akhirnya tersandra kanan kiri gitu, kebijakan nggak jalan-jalan akhirnya. Sepanjang rekan-rekan atau sahabat-sahabat dari partai lain ingin bersama-sama dengan kita dan sekali lagi tidak berbicara mengenai ego politik, ego kepartean, misalnya saya harus dapat berapa kursi dan lain-lain, bahwa kita sekarang kan menginginkan untuk kepentingan rakyat ke depannya yang lebih penting, bahwa kabinet ini adalah kabinet yang benar-benar mempunyai kapabilitas yang baik, apakah itu berasal dari profesional, apakah itu berasal dari partai politik, apakah itu berasal dari birokrasi, itu kan semua kita bisa bicarakan bersama. Apakah itu juga yang menjadi alasan selama mungkin kurang lebih 10 tahun terakhir ini PDIP selalu menempatkan posisinya menjadi oposan? Ya, kita selama ini memang kenapa kita berada di luar pemerintahan? Sebenarnya kalau dikatakan oposisi juga sebenarnya tidak tepat. Kalau memang kebijakan pemerintah itu baik untuk masyarakat, kita juga mendukung seperti itu. Jadi tidak juga bisa dikatakan secara ini, wah semua kebijakan pemerintah kita tentang tidak. Yang baik kita harus dukung. Yang memang tidak baik ya kita harus kritisi seperti itu. Itu di DPR. Ya. Tapi komunikasi politiknya antara Ibu Mega dan Pak SBY sepertinya kami amati kok kurang terjalin harmonis. Kalau misalnya di satu tempat gitu, Ibu Mega nggak mau duduk dekat Pak SBY gitu. Berapa kali bertemu kan bersalaman. Masa sih? Tetapi nggak kan, bersalaman. Saya pernah baca juga kalau misalnya Ibu Mega menolak untuk bersalaman. Benar nggak Mas Ramadan?
Ada yang bersalaman. Ada yang pernah bersalaman. Ada. Nah mungkin kan media selalu menangkap seperti hal-hal seperti itu. Sebenarnya kan tidak ada hal yang krusial seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Tapi Sekjen apa sih juga. sebenarnya yang membuat kok sepertinya Ibu Mega pada saat kita kembali di sedikit sejarah Pak SBY gitu ingin maju menjadi calon presiden di 2004 itu gitu menimbulkan ada satu amarah atau greget yang luar biasa dari Ibu Mega. Sebenarnya apa sih latar belakangnya, Bang? Apa pernah Mas Adrian ada disampaikan hal seperti itu? Saya rasa belum pernah. Saya lihat selama ini ada penyampaian hal yang seperti itu. Dan kalau mau dikatakan dikaitkan dengan sekarang, yang mau dikatakan dengan kerjasama atau koalisi atau apa dengan Partai Demokrat. Nah kami kan tentunya kan menunggu. Kami membacanya hasil begini, Bang. konvensinya. Karena pada saat waktu Pak SBY akan pembacaan sumpahnya, di mana pada saat itu Pak SBY mengundang juga Ibu Megawati, tapi Ibu Megawati tidak hadir. Bahkan katanya di situ sedang berdoa khusyuk untuk acara ini supaya berjalan lancar. Kenyataannya Ibu Mega berada di rumahnya di Jagakarsa, bahkan sedang berkebun. Apa yang terjadi? Mas Adrian, tidak ada satu keharusan. Coba boleh dibaca nanti di dalam aturannya. Apakah harus ada kehadiran seperti itu. Jadi ini kadang-kadang dilihat tidak secara substansial. Dilihat hanya melihat secara, oh ini kemungkinan ini seperti. Kan tidak pernah ada penyampaian seperti itu. Tidak Kalau ada. misalnya PDI Perjuangan nantinya memutuskan untuk sekarang kan sudah ada dukungan dari Nasdem kan. Ya. Kemudian kalau misalnya memutuskan oke ya kita bisa kok berkoalisi dengan Demokrat gitu. Ya. Apa sih dampaknya ke depannya ke pemerintahan? Saya rasa seperti saya sampaikan tadi kan. Kami kan keinginan bekerja sama ini berdasarkan betul-betul untuk kepentingan rakyat. Platform yang sama, kemudian kita tidak berbicara bagi-bagi kursi seperti itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan dan kita kan tentunya menunggu hasil. Tadi sudah disampaikan Bang Rabana. Konvensinya seperti apa? Apakah maju menjadi calon presiden, ataukah memang mau menjadi calon wakil presiden, ataukah maju sendiri dengan poros yang baru? Kan kita sampai saat ini belum Kalau belum misalnya mau mengetahui. melihat keuntungan ya, misalnya ini kita agak sedikit berandai-andai ke depan. Keuntungan dari masing-masing, misalnya Demokrat bekerja sama dengan berkoalisi dengan PDI Perjuangan, apa benefit untuk Demokrat? Kalau untuk bersama-sama, ya saya kira benefit tidak bisa dihitung yang seperti itu ya. Dan makanya kan kan komunikasi politik kan sudah terbangun sebenarnya. Di level partai juga kan bahwa komunikasi antara Demokrat dengan teman-teman di PDI Perjuangan juga berjalan. Hanya saja memang publik selalu mau melihat di level yang tertinggi dan itu terekspos di media massa kan yang seperti itu. Dan kalau memang itu yang diinginkan ya memang belum muncul, tapi bahwa komunikasi politik itu kan terrepresentasikan juga melalui petinggi-petingginya yang lain gitu ya. Dan kalau dari sisi Pak SBY sendiri kita tahu pada hari itu juga hari pemilu, walaupun hasil pemilu belum formal disampaikan, Pak SBY sudah mengucapkan selamat kepada PDI Perjuangan, demikian juga kepada Golkar dan Gerindra gitu. Dan Pak SBY ingin membangun tradisi politik yang elegan, dan kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, Pak SBY sendiri yang memimpin upacara untuk pemakaman dari Presiden Soeharto ketika meninggal dunia, demikian juga Gus Dur dan sebagainya. Kan itu baru kali pertama terjadi. Sebelumnya kan ribut terus. Dan pasca reformasi Pak SBY dengan segala macam kekurangan dan kelebihan dari koalisi, tapi adalah yang paling stabil ya. Kalau bicara mengenai pernyataan Pak SBY tadi yang tampaknya memberikan sinyal bahwa ini kita terbuka kok terhadap koalisi PDI Perjuangan itu. Kemarin itu baru-baru ini pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan akan lebih terhormat jika Partai Demokrat itu berada di posisi oposan. Karena memang selama ini 10 tahun terakhir kalau misalnya kita lihat Demokrat pasti versusnya itu PDI Perjuangan gitu. Tanggapan Anda? Nah, lebih terhormat minggu yang lalu itu katanya. kan kami dipanggil ya sama Pak SBY ya, dan berbicara, pemimpin Demokrat dari daerah-daerah bicara, dan saya juga bicara. Pak SBY ingin mendengarkan suara kita semua ya. Saya termasuk yang menginginkan kami di dalam posisi yang oposisi ya. Oh ya? Saya termasuk ya. Nah, dalam pengertian bahwa nggak bisa ujuk-ujuk langsung oposisi. Kalah dulu dong di Pilpres ya. Kalah di Pilpres baru oposisi. Dan kami itu bukan mau mengejar kekuasaan. Kalau mengejar kekuasaan, kalah di Pilpres,
merapat lagi kepada pemenangnya begitu untuk mendapatkan jatah pemerintahan. Seperti Golkar gitu. Ada partai yang memang seperti itu sudah terlihat dari saya. Saya tidak mau mengatakan demikian, tapi di Partai Demokrat itu haram yang seperti itu. Oke. Nggak akan ada gitu loh. Oposisi juga terhormat kok, kan sama-sama membangun bangsa, mengawasi jalannya pemerintahan itu kan juga Seperti yang bagus. dilakukan oleh PDIP selama 10 tahun Itu terakhir ini. kalau misalnya kami kalah di Pilpres, tapi ini kan Pilpresnya juga belum. Pasangan Pak Jokowi aja juga belum tahu sampai sekarang siapa toh. Dan juga dari Demokrat siapa pemenang konvensi juga belum Kalau tahu. terkuat kira-kira dari 11 peserta konvensi yang mungkin bisa dijadikan. Saya kira enggak, ya kalau dari media massa ataupun survei yang terakhir yang di 3 besar itu kan Pak Dahlan Iskan, Pramono Edi Wibowo dan Gita Wirjawan. Pramono Edi Wibowo kan dekat sama Bu Mega. Nah, makanya itu sebagai jembatan juga tuh ya. Tapi kalau dari PDIP sendiri terakhir, kalau lihat dari peserta konvensi yang ada di Demokrat ini, siapa sih figur yang sepertinya cocok atau layak gitu untuk dijadikan pendampingnya Jokowi? Wah, Mas Adrian ini mah sudah mendahului ini hasil konvensi. Sekali lagi, kalau kami tentunya kan sangat menghargai apa yang dilakukan proses di dalam internal Partai Demokrat melakukan konvensi ini juga satu hal pembelajaran. Tetapi tentunya kami tidak dalam kapasitas untuk mengomentari siapa yang Kapan nanti yang kira-kira akan muncul? Baik dari PD Perjuangan juga dari dalam hal Demokrat. apa ini, Mbak? Untuk yang muncul cawapresnya, untuk buat cawapresnya. Nah, tentunya setelah selesai rekapitulasi ini itu sudah Hari pasti. ini. Hari ini jam setengah 8 malam. Selesai ini kan masih panjang sampai tanggal 18 sampai 20. Kan harus begitu. didaftarkan kapan, Adrian? Paling lambat tanggal 20. Tanggal 20 terakhir. Paling betul. lambat tanggal 20 Mei. 20 Mei. Nice. Dengan catatan kalau rekap hari ini tuh bisa berlangsung kalau lancar. masih- Maluku Utara masih belum loh. Betul, masih ada Indonesia Masih Timur, ada beberapa wilayah yang Ya belum. mungkin saja ada, kalau tidak selesai harus ada keluar Perpu atau apa, ini kan masih dalam proses penyelesaian rekapitulasi. Tapi Baik. ada satu hal yang menarik Apa ya, itu, Bang? Adrian. Singkat saja, Mas. Kalau kita lihat bahwa polling terakhir itu selisih antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hanya 16%. Ya. Ya. Dan Pak SBY sampai detik ini masih menikmati elektabilitas di atas 50%. Ya. Nah, bandul ini kalau memang pilihannya antara dua itu, ini akan menjadi fenomena politik yang menarik. Kekuatan politik di tengah yang akan menentukan bandul ini jatuhnya kemana. Dan Oke, tapi jangan terlalu lama karena partai-partai yang lain sudah merapat ke lain. Golkar, PKS, P3, PKB itu yang setgapnya Demokrat ini kita nggak sudah tahu, mana tahu kan dalam perkembangan terakhir itu memang kuat dari capresnya Oke. konvensi Demokrat. Baik. Kita tidak tahu. Kalau Yang jelas kami Mas tanggal-tanggal- Adrian tentunya berharap ini bisa berlangsung satu putaran lah supaya masyarakat juga tidak terlalu lama menunggu. Oke. siapa biaya juga Baik. begitu besar tentunya Bang Erik. Baik, terima kasih banyak Mas Eriko Sotarduga, Wasekjen DPP PDI Perjuangan dan juga Mas Ramadan Pohan, Wasekjen DPP Partai Demokrat. Kita